Hai sahabat media sosial, bertemu lagi dengan saya Asep Gustiana Nugraha di channel Edukasi Pendidikan dan Ilmu di sekitar kita. Pada saat ini saya akan membahas tentang apa perbedaan belajar di sekolah dan di pesantren. Oke, mabda usahadah bisa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa perbedaan metode pendidikan di sekolah dan di pesantren. Nah, metode mengajar dan mendidik di sekolah dan pesantren dapat memiliki beberapa perbedaan, terutama karena konteks dan tujuan pendidikan yang berbeda dalam kedua lingkungan tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat tentang bagaimana metode mengajar dan mendidik dapat diartikan dalam konteks sekolah dan pesantren. Metode mengajar dan mendidik di sekolah itu konteksnya pendidikan umum. Sekolah umumnya menyediakan pendidikan formal yang mencakup berbagai mata pelajaran, mulai dari ilmu pengetahuan hingga humaniora. Terus secara kurikulum nasional, sekolah biasanya mengikuti kurikulum nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kurikulum ini mencakup standar-standar pendidikan untuk berbagai tingkatan, dan metode mengajar harus sesuai dengan struktur kurikulum tersebut. Pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan itu diajarkan lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Guru menggunakan berbagai strategi untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi pemahaman, dan mengukur kemauan siswa. Interaksi sosial secara umum di sekolah umum dapat melibatkan siswa dari berbagai latar belakang dan kepercayaan, dan pendidikan seringkali diintegrasikan dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Nah, sekarang metode mengajar dan mendidik di pesantren. Yang pertama, konteks pendidikan agama, yang mana pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang memberikan penekanan khusus pada aspek keagamaan. Pendidikan di pesantren mencakup pengajaran agama, bahasa Arab, dan keterampilan Islam lainnya seperti kitab kuning dan lain sebagainya. Yang kedua, kurikulum keagamaan. Pesantren biasanya memiliki kurikulum keagamaan yang mencakup pemahaman Al-Quran, hadis, akidah atau teologi Islam, fikih atau hukum Islam. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk karakter Islam dan santri. Pendekatan holistik. Pendidikan di pesantren bersifat holistik, tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter, etika, dan spiritualitas santri. Metode pengajaran di pesantren mencakup aspek akademis dan pengembangan pribadi. Nah, kehidupan bersama di pesantren itu sering berfungsi sebagai tempat tinggal untuk santri yang menjadikan pengalaman pendidikan lebih terintegrasi dan kehidupan sehari-hari dan pengalaman keagamaan. Jadi untuk pesantren bedanya biasanya tinggalnya di pesantren, sehingga seorang santri tersebut bisa jauh lebih mandiri. Kalau sekolah umum itu biasanya pulang pergi dari rumah ke tempat belajar. Terus selanjutnya, tradisi pendidikan lisan. Pendidikan pesantren sering melibatkan tradisi pendidikan lisan, di mana pengetahuan dan nilai-nilai Islam disampaikan secara langsung dari guru ke santri, seringkali melalui metode pembelajaran berbasis hafalan dan diskusi. Nah, meskipun ada perbedaan baik di sekolah ataupun di pesantren, tujuan akhirnya adalah membentuk individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter positif. Pilihan antara sekolah dan pesantren seringkali tergantung pada
preferensi dan kebutuhan pendidikan orang tua dan siswa ataupun santri, sehingga semakin berkembangnya pendidikan di Indonesia khususnya, maka di Pandeglang Selatan pun sudah ada yang dikolaborasikan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan sekolah, dengan tujuan dua-duanya bisa berdampingan dan berjalan bersama, sehingga ada saatnya belajar di kurikulum pesantren, ada juga saatnya belajar di kurikulum sekolah, karena dua bekal ini ketika terjunkan ke masyarakat sangatlah dibutuhkan. Contoh metode pengajian yang biasanya memakai kitab kuning saat ini sudah menjadi trending topik, bahwa pengajian itu sudah bisa diakses melalui media sosial seperti melalui internet, melalui komputer segala macam, dan itu cenderung para santri harus mampu untuk mengikuti perkembangan dunia pendidikan atau perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sehingga dipadukanlah antara pendidikan pesantren dan pendidikan umum ataupun pendidikan sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.